Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was-shalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basirah. Sanuhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin yang telah mengimani dan meyakini Allah sebagai Rabb-Nya, maka hendaklah ia betul-betul mengenal Allah itu secara sempurna zahir dan batin, supaya hati dan jiwa kita itu betul-betul hati dan ingat kepada Allah yang mana Dia menjelaskan dirinya kepada kita ini wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang awalnya itu tidak ada permulaannya atau tidak ada ujungnya. Dialah Allah yang akhirnya itu tidak ada kesudahannya atau tidak ada pangkalnya. Wazahiru wal batin. Dan dialah Allah yang zahir. Zahirnya itu wujud dan nyata pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang lain, wujud yang berbeda. Namun segala wujud yang berbeda, wujud yang lain itu adalah kenyataan daripada kezahiran dirinya. Dan dialah yang batin. Batinnya itu tiada tersembunyi, karena dia telah nyata senyata-nyatanya pada segala yang ada ini. Inilah yang mesti dan wajib kita kenali tentang rahasia bahwa Allah itu awal, akhir, zahir dan batin. Sehingga pandangan hati dan jiwa kita Bapak Ibu betul-betul pandangan yang kasar. Pandangan yang kasar itu adalah pandangan yang mampu memandang Allah itu dalam bentuk takwil dan tajalli yang bagaimanapun. Siapa yang tidak mampu memandang tajalli dan takwilnya Allah dalam bentuk bagaimanapun, maka pandangannya itu, kata Nabi, adalah pandangan yang penuh dengan dosa. Pandangan yang penuh dengan dosa itu adalah pandangan yang tidak mampu memandang Allah-Nya pada segala yang wujud, pada segala yang nyata, dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain. Makanya Nabi selalu mengingatkan akan umatnya ini sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau kepada kita. Apa kata beliau? Man nazara ila syai'in malam yarallaha bihi bahwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu
lalu dia tidak mampu memandang Allah yang wujud pada sesuatu itu. Itulah yang katakan pandangan yang batil. Pandangan yang batil itu Bapak Ibu pandangan yang tidak beribadah, pandangan yang tidak bermanfaat dan berfaedah. Jikalau pandangan yang batil itu adalah pandangan yang tidak membawa faedah, hikmah dan beribadah, itu artinya pandangannya itu adalah pandangan yang penuh dengan dosa. Nah, di mana letak dosanya? Letak dosanya dia masih memandang ada sesuatu wujud yang lain selain daripada Allah. Padahal Allah itu cuma yang ada semata-mata. Bahasa yang paling mudah Bapak Ibu pahami, hanya dirinya cuma yang ada seorang saja. Kalau dirinya cuma yang ada seorang saja, tidak ada yang lain, tentunya segala yang wujud, segala yang ada, segala yang nyata, itu tiada lain adalah kezahiran dan kenyataan akan dirinya. Jikalaulah ada alam selain Allah, dan jikalaulah ada sesuatu selain Allah, berarti masih ada yang lain selain daripada dirinya. Lalu di mana letaknya kita mengatakan dan mengiktikadkan ke dalam hati, jiwa dan rohani kita dengan mengatakan suatu kalimat la ilaha illallah. Ketika kita melazimkan, menjazamkan kalimat la ilaha illallah itu di dalam hati, di dalam jiwa dan rohani kita, maka yang tertanam di dalam hati, rohani dan jiwa kita itu tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah Allah semata-mata. Karena dirinya cuma yang ada. Kalau dirinya cuma yang ada semata-mata, tidak ada diri yang lain, itu artinya tidak ada alam dan sesuatu selain daripada Allah. Kalau masih ada dalam pandangan hati Bapak Ibu, ada alam dan ada sesuatu selain daripada Allah, itu tandanya kita belum mampu mengesahkan Allah itu pada segala yang ada ini. Belum mampu kita mengahadkan Allah itu pada segala yang wujud. Orang yang mampu mengesahkan, mengahadkan Allah itu pada segala yang ada dan segala yang wujud, itu maksudnya bahwa Allah itulah yang wujud, Allah itulah yang nyata, Allah itulah yang terang seterang-terangnya pada segala yang ada ini. Dan segala yang ada ini, segala yang wujud itu adalah kenyataan tajalli untuk memandang akan dirinya. Karena memang dia cuma yang ada. Karena dia cuma yang ada, maka adanya Allah itu adalah mutlak. Kalaulah adanya Allah itu mutlak, disitulah Allah mengatakan ala innahu bikulli syai'in muhit. Karena aku adalah diri yang mutlak. Aku adalah diri yang satu-satunya yang ada, maka diriku ini meliputi segala yang ada ini. Kalaulah diri Allah itu meliputi segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, tentu siapa diri yang ada itu? Siapa diri sesuatu itu? Siapa diri yang wujud itu?
Diri yang ada, diri sesuatu, diri yang wujud itu tiada lain adalah diriku juga. Situ kata Tuhan. Jadi kalau dipahami makna segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, itu maknanya adalah Muhammad. Maka Muhammad itulah segala yang ada ini. Muhammad itulah segala yang wujud ini. Kalaulah Muhammad itu segala yang ada dan segala yang wujud, itu maknanya Muhammad itulah zohirku dan akulah batinnya. Kalaulah Muhammad itu zohirku dan akulah batinnya, maka akulah yang meliputi akan diri Muhammad itu. Siapa Muhammad? Ya Muhammad itu tiada lain adalah wujud rupa diriku sendiri. Kalaulah Muhammad itu wujud rupa diriku sendiri, maka aku yang meliputi akan diriku sendiri. Karena aku cuma yang ada. Aku cuma yang wujud, kata Allah. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, tidak ada siapa-siapa, maka ketika itulah wujudnya Allah itu yang dikatakan wujud yang awal. Wujud yang awal itu wujud dengan sendirinya. Makanya awalnya itu tidak ada permulaannya. Awalnya itu tidak ada ujungnya. Karena cuma dia yang berdiri dengan sendirinya. Itu maksudnya dia yang ada dan berdiri dengan sendirinya. Sebelum adanya yang ada ini, sebelum adanya yang wujud ini, maka dia yang lebih ada dan lebih wujud, lebih awal dari segala yang ada dan yang wujud ini. Makanya Allah itu dikatakan diri yang awal. Maka untuk memandang diri yang awal, pandanglah kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah wujud yang awal itu yang sebenar-benarnya. Mana yang awal dan mana yang akhir? Yang awal itu aku, kata Allah. Yang akhir itu Muhammad. Untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah kenyataan untuk memandangnya yang Allah itu. Siapa Muhammad? Ya Muhammad itu yang zahirku. Siapa Allah? Ya Allah itu batinku. Wa zahiru wal batin. Dan aku juga adalah wujud yang zahir. Zahirnya aku itu nyata pada segala bentuk dan rupa. Nah, segala bentuk dan rupa yang berbeda ini, itulah wujud kezahiran akan diriku. Wal batin, dan dia juga adalah wujud yang batin. Wujud yang batin itu artinya bahwa dia itu betul-betul nyata. Dia tidak tersembunyi. Kalau dia betul-betul nyata, dia tidak tersembunyi, lalu bagaimana kita memandang wujud yang batin? Untuk memandang wujud yang batin itu, lihatlah kepada yang zahir. Karena yang zahir itulah wujud kenyataan daripada diri yang batin. Jadi untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zahir. Yang zahir itulah kenyataan yang batin. Jadi siapa yang telah mampu memandang wujud yang zahir, sudah terpandang dia wujud yang batin. Karena yang zahir itulah
sebenar-benarnya wujud yang batin itu. Disitulah letaknya bahwa dirinya itulah yang bikulli syai'in mungkin. Namun bagaimana cara memandang kesempurnaan akan dirinya yang awal, akhir, zahir dan batin itu pada sekalian alam? Untuk memandang wujud diri yang awal, akhir, zahir dan batin pada sekalian alam, pandanglah kepada diri Bapak Ibu masing-masing. Karena diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang wujud yang awal, akhir, zahir dan batin. Kalau sudah sempurna Bapak Ibu memandang wujud yang awal, akhir, zahir dan batin itu pada diri kita, maka disebutlah sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu wujudullah, wujudnya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu dikatakan namanya wujudullah, wujudnya Allah, nyatanya Allah, apanya Allah yang nyata pada diri Bapak Ibu? Nah, inilah yang kita coba untuk memahaminya, supaya kita mengenal Allah yang wujud dan yang nyata itu betul-betul paham kita makna yang sebenar-benarnya, apanya yang nyata pada diri Bapak Ibu. Jadi malam ini Bapak Ibu kita akan membukakan akan rahasia Allah yang wujud dan yang nyata itu pada diri kita ini. Kalau betul Allah itu wujud, kalau betul Allah itu nyata, mesti jelas wujud dan nyatanya itu pada diri kita berupa apa, supaya diri Bapak Ibu itu dikatakan rahasia wujudullah, rahasia nyatanya Tuhan itu. Kalau sudah sempurna diri kita itu dikatakan rahasia wujudnya Allah, maka disitulah dikatakan diri Bapak Ibu itu adalah diri yang paripurna. Nah, kenapa dikatakan diri yang paripurna? Karena diri Bapak Ibu itu sebenarnya adalah ainullah, nyatanya Tuhan itu. Jadi yang dikatakan Allah itu terdiri dari zat, sifat, asma, dan af'al. Ya, yang dikatakan Allah itu zat, sifat, asma, dan af'al. Apa itu zat? Apa itu sifat? Apa itu asma dan af'al? Ya. Jadi yang dikatakan zat ini adalah dirinya. Zat itu artinya diri. Makanya untuk melihat dirinya itu lihatlah kepada sifatnya. Nah, sifat itu adalah kelakuan daripada dirinya. Jadi untuk melihat dirinya, lihat kepada kelakuannya. Makanya dikatakan setiap zat pasti ada sifat. Setiap zat pasti ada sifat. Kemudian asma. Asma itu namanya. Jadi setiap sifat pasti ada namanya. Tak mungkin ada sifat kalau tak ada namanya. Lalu apa itu af'al? Af'al itu perbuatan. Setiap nama ada perbuatannya. Maka perbuatan itu bersandar dia kepada nama, nama bersandar kepada sifat, sifat bersandar dia kepada zat. Zat itu berdiri dengan sendirinya. Jadi di dalam zat itu ada sifat, di dalam zat itu ada asma, di dalam zat itu juga ada af'al.
Siapa zat? Zat itulah yang dikatakan Tuhan namanya Allah. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Rabb kamu, ya, yang sebenar-benarnya. Jadi zat itulah yang bernama Allah, ya, Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Begitu Allah menjelaskan kepada hambanya. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah kamu yang sebenar-benarnya. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Lalu kemana memandang wujud dirinya? Untuk memandang wujud dirinya itu, Bapak Ibu, memandangnya kepada diri Bapak Ibu. Karena diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang tajalli nyatanya diri Allah. Kenapa? Untuk memandang kesempurnaan tajalli nyatanya diri Allah kepada diri Bapak Ibu, karena diri Bapak Ibu itu min ibadihi juz'an. Diri Bapak Ibu itu bahagian daripada dirinya sendiri. Nah, dari mana letaknya bahagian? Karena dia cuma yang ada, hanya dia semata-mata yang wujud. Maka diri Bapak Ibu inilah bahagian daripada diri yang wujud itu. Nah, untuk memahaminya biar lebih mudah Bapak Ibu, nah, ini saya contohkan. Ini namanya diri yang ahad. Nih, diri yang ahad itu diri yang mutlak, hanya dirinya satu-satunya. Nah, itu untuk mudah memahaminya, hanya dirinya satu-satunya. Karena dianya cuma satu-satunya, maka dianya satu-satunya itu yang dikatakan diri yang ahad, itu diri yang mutlak. Tidak ada diri yang lain. Nah, jangan Bapak Ibu pikirkan pula diri yang lain, ini dia yang ahad itu yang satu-satunya. Nah, ini menghantarkan paham namanya. Lalu kalaulah dirinya hanya satu-satunya, ini yang diri yang ahad, ini yang diri yang mutlak. Lihat Ustaz sobek ini. Kita sobek ya Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya, ya, sobekkan ya kertas ini apa namanya? Bahagian dari yang mana? Bahagian daripada kertas yang disobek ini. Ya. Jadi kertas sobekan ini yang dikatakan min ibadihi juz'an. Inilah yang dikatakan bahagian daripada diri yang satu ini. Sebutannya dua, ya, penyampaiannya dua, perkataannya dua. Namun hakikat perkataan dan penyampaian dua itu, hakikat dirinya adalah satu. Itu maksudnya. Maka kertas ini yang dikatakan bahagian daripada diri ini. Kenapa dikatakan bahagian Bapak Ibu? Kertas ini bahagian daripada ini. Kenapa disebut bahagian? Karena asalnya, terbitnya, mencuratnya dari yang ini. Ini yang dikatakan min nafsi wahidah. Yang ini asalnya daripada diri yang satu. Karena dia cuma yang ada, dia hanya semata-mata. Kalau diberi nama, lihat, ini yang zat, ini yang sifat. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Ya. Karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, maka sifat itulah sebenar-benarnya yang zat itu.
Maka digunakan dengan bahasa qiyas, ya, sifat itu adalah zahir aku dan akulah batinnya. Sifat itu zahirku, akulah batinnya. Kita beri namanya sifat, kita beri pula namanya zat. Sifat itu yang bernama Muhammad, zat itu yang bernama Allah. Maka untuk melihat Allah, lihatnya kepada Muhammad. Kalaulah untuk melihat Allah, lihatnya kepada Muhammad, maka Muhammad itulah yang disebut namanya kenyataan wujudnya Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan wujudnya Allah, maka Muhammad itulah yang dikatakan Allah min ibadihi juz'an, bahagian daripada dirinya Allah. Kalau dikatakan bahagian, itu dua atau satu tuh? Satu. Ya. Penyebutannya saja dua, penyampainya dua, perkataannya dua. Ada Muhammad, ada Allah, ada Muhammad. Padahal Allah dan Muhammad dan Allah itu esa. Bukan dua lalu menjadi satu. Nah, ini salah nanti memahami. Dua menjadi satu, satu jadi dua. Ini yang selalu disalahpahami, ya, oleh orang-orang tak mampu mengahadkan, memuwahhidkan, mengesakan Allah itu di dalam zatnya. Sehingga dikatakan wahdatul wujud itu paham yang sesat. Dia tak paham, ya, karena banyak baca buku masalahnya. Tak ngerti dia mengambil parti di balik apa yang dibaca itu. Ya. Padahal, ya, tidak pernah Allah itu, ya, menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat. Allah itu tetap satu dari sejak sononya. Cuma cara penyampaiannya, cara penjelasannya, ya, mungkin terbaca dua, terbaca tiga. Padahal yang dibaca tiga dan dua itu adalah diri yang satu. Kenapa? Karena hanya dirinya satu-satunya. Dirinya cuma yang ahad, itu yang sebenarnya. Maka dikatakanlah, karena dirinya cuma satu-satunya, dirinya cuma yang ahad, untuk memandang akan dirinya yang ahad, yang esa dan yang satu itu, memandangnya kepada insan inilah. Insan inilah kenyataan untuk memandang nyatanya Allah. Kenapa insan itu tempat memandang nyatanya Allah? Karena insan itu min ibadi juz'an, bahagian daripada diriku, tempat memandang diriku yang bernama Muhammad. Nah, jadi siapa yang ingin mengenal aku? Kenalilah dirimu itu. Kenalilah bahagian dari diriku tuh. Bahagian diriku itu adalah dirimu, maka kenali dirimu. Kalau kamu udah kenal dirimu, pasti kamu kenal dengan aku. Karena dirimu itu adalah kenyataan, tajalli, percikan, bagian, serpian, kenyataan aku, Tuhan. Cuma kita selalu terjebak dengan kata dan bunyi bahasa. Serpihan, berarti Allah tuh pecahan, pecah-pecah Tuhan tuh. Allah itu bahagian, Allah itu terbagi-bagi. Ya. Itu yang salah. Cara mengambil hikmah dan pahamnya. Padahal kata-kata ini untuk menghantarkan kita kepada makna yang sebenarnya. Tapi pandanglah di balik kata yang dihantarkan ini makna yang hakikinya. Disinilah letaknya orang-orang arif bila itu selalu mengungkapkan kepada Bapak Ibu semua, ma yakhruju baina syafatain ilal israti wal ittiba. Apa yang keluar dari dua bibir nih, apa yang terlontar dari lisan ini, itu hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja, untuk mengambil paham saja. Jangan hanya sebatas dan mendengar bunyi kalimatnya, tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kata-kata itu. Pahamilah makna yang tersirat di balik bunyi kalimat itu.
Mengambil pahamnya dengan rasa, Bapak Ibu. Ya, mengambil paham itu dengan rasa. Makanya orang siswa selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu, rasu dibawa naik, paresu dibawa turun, rasu yang dirasui. Mayahruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir nih, apa yang terlontar dari lisan ini, itu hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja, untuk mengambil paham saja. Jangan hanya sebatas dan mendengar bunyi kalimatnya, tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kata-kata itu. Pahamilah makna yang tersirat di balik bunyi kalimat itu. Mengambil pahamnya dengan rasa, Bapak Ibu. Ya, mengambil paham itu dengan rasa. Makanya orang siswa selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu, rasu dibawa naik, paresu dibawa turun, rasu yang dirasui. Bapak Ibu pernah mendapatkan rasa? Kok minum kopi nyawa, kok minum teh nyawa, dapat rasu. Tapi tidak bisa merasukan kopi tadi lah. Itu namanya mati rasu namanya. Jadi orang yang salah paham mengambil rasu, ya, itu dengan batinnya halus dia mengambilnya. Kalau bahasa kaji namanya dengan zauk, zauk, dengan rasa. Tidak bisa dibawa dengan logika, tidak bisa dibawa dengan akal. Kalau dibawa dengan logika, dengan akal, dengan bahasa percikan, serpihan, bahagian, belahan, pecahan, paning aku. Seolah-olah Tuhan itu terpaca-paca begitu. Padahal kata-kata percikan, serpihan, bahagian, kenyataan, duplikat, tajali, copy paste, itu untuk menjelaskan bahwa dirinya cuma yang ada. Kalau dirinya cuma yang ada, maka pandanglah segala percikan, lihat, pandanglah segala serpihan, pandanglah segala bahagian, pandanglah segala tajalli, itu sebenarnya adalah tahwil daripada rupa diriku sendiri. Kalau tak terpandang, bagi diri kita ini akan tahwil dan tajalli Allah. Ini yang Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu, ya, takicu dinantarang ya wassalamualaikum. Adi malah tak takicu dinantarang. Udah jelas Allah itu udah wujud. Sudah jelas Allah itu nyata, terang dan jelas. Lalu kita katakan juga Allah itu gaib juga baru. Kita katakan juga Allah itu juga batin juga baru. Padahal yang batin itu sudah nyata, sudah terang pada sekalian langit dan bumi ini, ya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi itu. Apa kata Rasul? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kamu betul-betul melihat Allah itu betul-betul nyata senyata-nyatanya, nyata senyata-nyatanya, terang seterang-terangnya. Nah, sekarang yang mana yang dikatakan yang nyata? Mana yang dikatakan yang terang? Mana yang dikatakan yang jelas? Dari mana kata itu muncul? Dari mana kata itu bisa dipahami? Ini dari firman Allah ini. Ini Ustaz antarkan sebelum sampai ke sini Bapak Ibu. Ya, awak konda mungkin masih nih nak. Diangin dulu baru. Nah, kalau nggak diangin, beko mati tengah jalan ya. Anjingnya Wak Beko kalau nak karam.
Lihat, Allah menjelaskan dirinya. Lihat, Allah menjelaskan dirinya. Nah, Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Kita lihat. Nah, makanya ngambilnya dengan rasa Bapak Ibu. Pandang dengan mata zohir, tanggapi dengan hati. Ya, sudah ditanggapi dengan hati, ambil dengan rasa. Itu yang saya katakan, rasu dibuat naik, wah, preso dibawa turun, baru rasu yang dirasui. Kita lihat, Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Jangan Bapak Ibu terjemahkan nur itu cahaya. Ya, jangan diterjemahkan nur itu dengan cahaya. Kalau tidak diterjemahkan nur dengan cahaya, lalu bagaimana memahaminya Ustaz? Nah, Allah itu nur. Nah, lihat nih, Allah itu nur. Nur itu, nah, lihat, nur itu maknanya terang. Nah, lihat. Nur itu maknanya terang. Terang itu hakikatnya, terang itu hakikatnya jelas. Jelas itu hakikatnya adalah nyata. Nyata itu hakikatnya adalah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah nur. An-nur itu yang Allah. Wah. Sekarang coba Bapak Ibu terjemahkan dengan menggunakan bahasa wujud. Nur itu ganti dia dengan wujud. Coba Ibu-ibu terjemahkan. Allah itu, nih kesini masukkan biar paham. Allah itu wujud. Wujud itu nyata. Nyata itu jelas, jelas itu terang. Ya. Ini alam ini wujud nih. Terang ini, nyata kayak ini. Tiang nur tuh. Bapak Ibu ini wujud nak? Terang nggak? Tiang nur tuh. Makanya kalau kita pahami ayat itu dengan makna Allah itu wujud. Wujudnya itu betul-betul nyata, betul-betul terang, betul-betul jelas pada sekalian langit dan bumi. Wah. Itu maknanya, sekalian langit dan bumi itulah wujud nyatanya Allah. Kalaulah sekalian langit dan bumi ini wujud nyatanya Allah, maka Allah itulah yang dikatakan segala yang wujud. Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang. Allah itu adalah nur. Itu maksudnya. Jadi jangan payah-payah pula Bapak Ibu mencari Allah lagi. Ya. Kenapa tak payah Bapak Ibu mencari Allah lagi? Tak bingung Bapak Ibu mencari Allah lagi? Tak sulit Bapak Ibu mengenal dan memahami Allah itu, karena Allah itu betul-betul nur, Allah itu sudah terang, Allah itu sudah jelas, Allah itu sudah nyata, Allah itu sudah wujud. Wujudnya itu sudah meliputi langit dan bumi, sudah meliputi isi sekalian alam lihat. Maknanya
sekalian alam inilah yang disebut namanya wujudullah. Kalaulah sekalian alam ini disebut wujudullah, untuk kesempurnaan memandang Allah pada sekalian alam yang disebut wujudullah, itu nyata pada diri Bapak Ibu. Ya, Ustaz ulangi, untuk memandang Allah ya, yang sudah nyata pada sekalian alam, maka kesempurnaannya untuk memandang pada sekalian alam nyata dan sempurnalah pada diri Bapak Ibu ini. Maka diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan kesempurnaan memandang wujudnya Allah. Makanya disebut wujudullah. Disebutlah manusia ini ainullah. Disebutlah insan itu hakikatullah. Nih, disebutlah wujudullah, disebut namanya ainullah, disebut namanya hakikatullah. Wujudullah apa artinya Bapak Ibu? Wujud Allah. Ainullah apa artinya Bapak Ibu? Nyatanya Allah. Hakikatullah apa namanya? Hakikatnya Allah. Jadi kesempurnaan memandangnya wujudullah, ainullah, hakikatullah itu pada siapa? Pada insan. Disitulah dihantarkan Allah. Kepada insan itu siapa? Insan itu yang sebenarnya. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Jadi diri Bapak Ibu ini ya, itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu sebenarnya sifatku. Sedangkan sifatku itu tiada lain adalah aku. Kalau tiada lain aku, itu maksudnya apa? Bahwa insan itulah sebenarnya aku. Kalaulah insan itu sebenarnya aku, maka insan itu dikatakan wujudullah, ainullah, hakikatullah. Tempat sempurna memandang wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan hakikatnya Allah itu. Ambil dengan rasa, ya, tangkap dengan rasa, pegang dengan rasa. Jangan ditolak, jangan diingkari. Maksudnya, jangan ditolak dan diingkari bahwa diri Bapak Ibu ini yang katakan ainullah itu. Jangan ditolak dan diingkari bahwa diri Bapak Ibu itu adalah hakikatullah. Jangan ditolak dan diingkari bahwa diri Bapak Ibu itulah yang katakan wujudullah. Jadi kalaulah diri Bapak Ibu ini wujudullah, ainullah, hakikatullah, yang Allah itu yang diri Bapak Ibu ini. Yang Bapak Ibu ini, inilah yang Allah itu. Itu yang katakan diri yang ahad. Jadi kembalikan dia kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada sumbernya. Kalau dikembalikan kepada sumbernya, berjumpalah itu Bapak Ibu. Ya, ibarat hujan, ya, dikembalikan kepada asalnya, ala surinya kalangi melihat doa. Gelombang dikembalikan kepada asalnya, kemana perginya? Ke laut doa. Agak payah Ustaz bilang laut. Laut silah. Pinang ke tampuaknya. Siria ke gagangnya. Pisau ke saruangnya. Diri kembali dia kepada asalnya. Siapa asalnya alam ni? Kalaulah asal alamnya adalah Allah, maka Allah itulah hakikat alam.
Allah itulah hakikat makhluk. Allah itulah hakikat hamba. Allah itulah hakikat insan. Allah itulah hakikat diri. Itu memahaminya. Tembuskan terus ke atas dengan rasa memahaminya. Maka sekalian alam ini wujudullah. Namun kesempurnaan memandang Allah pada sekalian alam yang disebut wujudullah, itulah kepada insan itu. Ya. Apanya Allah yang nyata? Apanya Allah yang wujud? Yang wujud itu adalah zatnya. Yang wujud itu sifatnya. Yang wujud itu asmanya. Yang wujud itu af'alnya. Kalaulah yang wujud itu zat, sifat, asma, dan af'alnya, lalu kemana tempat memandang nyatanya kesempurnaan zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu? Tempat memandang nyatanya kesempurnaan zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu, ia kepada diri Bapak Ibu yang disebut tadi siapa namanya? Insan. Kita lihat satu-satu. Betul enggak kalau memang kesempurnaan memandang zat, sifat, asma, dan af'al itu pada insan? Nah, kalau betul, Bapak Ibu mesti dapat jawabannya. Kita lihat yang pertama. Af'al Allah, kalau memang benar, kalau memang betul, ya, nyata pada insan, maka af'al Allah itu pada insan apa namanya, ibu-ibu? Tubuh. Alhamdulillah, kau lancar kaji nampak rumah. Sanang ustaznya, hilang capek aku. Jadi af'al Allah pada insan, af'al Allah pada diri Bapak Ibu nih, itu disebut namanya tubuh. Tubuh itulah nyatanya fiilnya Allah itu. Ini yang Allah maksud. Apal kali ayatnya tuh, bahwa nyatanya af'al Allah itu pada tubuh. Apa firman Allah tuh? Ini kalau digedap agak payah itu. Pak Azwar, apa bunyi ayatnya? Adalah Al-Quran tuh Ustaz. Ini memang ada Al-Quran tuh. Ulang lihat, betul aja. La tak malun oleh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lihat nih ayatnya nih. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Maksudnya Allah yang menciptakan manusia dan apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Makna hakikatnya, karena manusia itu bahagian diriku, manusia itu adalah tajalli diriku, manusia itu adalah copy paste aku, manusia itu adalah duplikat aku, dan tiada lain adalah aku. Maka akulah yang berbuat sebenar-benarnya yang nyata pada copy paste itu. Akulah yang berbuat yang betul-betul nyata pada tajalli aku itu. Karena tajalli aku itu ya aku dah tuh. Makanya kalau aku yang nyata pada tajallinya aku yang zohir pada insan itu, dan insan itu adalah copy paste aku, dan akulah itu, maka untuk memandang fiil aku ya pada tubuhnya insan itu. Sempurnanya Tuhan. Yang kedua, dan nampak Bapak Ibu melihat fiilnya Allah kemana? Ke tubuh Bapak Ibu tuh. Ya. Yang kedua, untuk melihat asmanya Allah kepada diri Bapak Ibu, kemana memandangnya? Ke hati inilah memandangnya. Itulah yang diingatkan oleh Nabi itu. Apa kata Rasul kepada kita tentang masalah hati itu? Al-qalbu kamislil mir'a man nazara fihi tajalla rubahu.
Pasti nggak ada yang nggak tahu. Lihat tahu Pak? Nggak tahu ya. Pak Son, Pak Ben, pasti lupa tuh. Apa? Emang mandai itu. Al bisa dilapele itu. Al-qalbu kamismil mir'aman nadharofi tajala robbahu. Hati Bapak Ibu tuh ya umpama cermin. Seumpama semisal cermin. Man nadharofihi, siapa yang memandang ke dalam hatinya, siapa yang menyilau-nyilau ke dalam hatinya, siapa yang mau mengintip-ngintip dan menyenter ke dalam hatinya, siapa yang mau ikrok ke dalam hatinya, tajalla robbahu. Apa tuh kalipah tajalla? Nyata Allah tuh dah. Itu yang dikatakan zahirun rabbi fi bani abdi. Zahirnya Tuhan, nyatanya Tuhan itu pada batin hamba. Maksudnya melihat Allah itu dengan batin, melihat Allah itu dengan kolbu, melihat Allah itu dengan hati itu. Ketika kita telah mampu memandang, melihat Allah itu dengan hati, maka naikkan dia ke atas. Naikkan rasa itu ke atas, nampak dengan iya. Setelah nampak, memang segala yang ada, segala yang wujud sudah terpandang oleh hati adalah Allah. Balikkan dia kembali, betul lah, memang Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka segala yang ada inilah tajalinya. Berarti ini juga tajalinya Allah. Ini juga nyatanya Allah. Atur memandangnya itu. Makanya supaya hati Bapak Ibu mampu memandang tajalinya Allah dan segala bentuk, segala rupa, jangan sampai hati ini dipermainkan oleh dunia. Jangan sampai hati kita itu dirampok dan dibegal oleh nafsu. Apabila hati kita ini telah dipermainkan oleh dunia, dirampok oleh nafsu, hati sudah dalam keadaan mendung dan berawan. Bagaimanapun Allah itu wujud, bagaimanapun Allah itu nyata, bagaimanapun Allah itu terang, tetap hati ini tidak mampu memandang wujud terang dan nyatanya Allah itu. Kenapa? Karena hati kita sudah dipermainkan oleh dunia, nafsu dan akal pikir. Tak mungkin lah Allah itu wujud pada alam. Berarti Allah mengambil tempat pada alam. Bermain akal lagi itu. Tak mungkin Allah wujud pada alam. Jangan disamakan Allah dengan alam. Jangan diumpamakan alam dengan Allah. Itu udah berakal tuh. Dia tak mampu memandang Allah itu yang ahad. Dia masih ada pembanding Tuhan. Masih ada yang lain selain Allah. Katanya. Padahal Allah itu tidak pernah dua. Allah itu tak pernah tiga. Kita katakan Allah itu 2, 3, 4 nyata pada alam. Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Masih ingat kaji yang lama Bapak Ibu? Kenapa ada sebahagian besar daripada kita ini tak mampu memandang kaca itu pada gelasnya? Kalau bulan Ramadan tuh kadang kali itu mah namanya gelas-gelas kaca. Apa sebabnya ibu-ibu? Ibu-ibu nih. Apa sebabnya ada anak kita tak mampu memandang kaca pada gelas? Sebabnya apa? Karena anak kita ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Tahu maksud Ustaz tuh? Kenapa anak kita tak mampu memandang kaca pada gelas? Karena anak kita itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal kaca tadi itu sudah jadi gelas. Kaca itu sudah berupa gelas.
Kaca itu telah wujud dia berupa gelas. Ketika dia memandang gelas, tak nampak dia kaca. Padahal gelas itu yang sebenar-benarnya yang kaca. Lalu bagaimana supaya anak kita itu mampu dia memandang kaca pada gelas itu? Bagaimana cara Bapak Ibu melatihnya? Di pacahan. Apanya di pacahan, Bu? Kaconya di pacahan. Kaconya di pacahan atau galenya di pacahan? Aku minang pakai mah. Jadi pecahkanlah gelas ini sepecah-pecahnya. Kalau sudah pecah gelas ini, sudah hilang bentuknya, sudah hancur bentuknya, sudah hancur rupanya, maka yang nampak apa lagi? Yang nampak tuh kaca. Rupanya manusia tak mampu memandang kaca pada gelas. Inilah karena tertipu memandang bentuk dan rupa ini sebenarnya. Baru kita bisa memandang kaca setelah gelas itu pecah. Pecahkan dia sepecah-pecahnya, hilangkan bentuknya, hilangkan rupanya, hilangkan tahwilnya, hilangkan tajalinya, maka nampaklah kaca itu yang sebenar-benarnya. Nah, kalau udah paham kita, ya, kaca yang sebenar-benarnya yang wujud, pada saat Bapak Ibu memandang gelas, maka yang terpandang apa? Yang terpandang adalah kaca. Perlu Bapak Ibu mencari-cari kaca juga lagi? Tidak. Pandang sila kali itu, maka nampak kaca itu. Kalau ada manusia tak mampu memandang kaca pada gelas, padahal gelas itulah yang sebenarnya nyatanya kaca, maka itu yang katakan butuh sange. Lihat tuh Pak Legino butuh sange. Ayah. Jadi kalau tak tahu, hilangkan no-nya. Biarlah lagi aja lah. Aduh. Kenapa manusia tak mampu memandang Allah yang sudah wujud pada dirinya? Aku yang melihat pada matamu, aku yang mendengar pada telingamu, aku yang berkata pada lisanmu. Aku ini yang wujud pada dirimu. Apa sebabnya manusia tak mampu memandang Allah yang wujud pada dirinya? Apa sebabnya, Bu? Balikkan kepada ilmu gali kau lihat. Ibu Haji, ulang ni Ibu Haji. Kan ibu yang mengawali, ibu pula yang mengakhiri. Kenapa ada kebanyakan manusia tak mampu memandang nyatanya Allah tu? Iya, karena manusia itu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ya, itu kaca, itu gelas. Sekarang bagaimana cara manusia ini mampu memandang Allah pada segala bentuk dan rupa? Bagaimana ibu bisa memandang Allah pada diri ibu? Jangan yang lain lah dulu. Belum ke sana pahamnya, arahkan kepada ilmu ini. Kan tadi pertanyaannya, kenapa manusia ini selalu tertipu memandang Allah? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa, kan begitu? Yang kedua, bagaimana supaya manusia tidak tertipu memandang Allah pada segala bentuk dan rupa pada manusia ini? Diapakan manusia itu? Dibunuh. Apanya dibunuh? Pakai pidam betul? Bunuhlah keakuan dirinya. Keakuan dirinya yang mana yang dibunuh? Yang mananya yang dibunuh? Keakuan yang mana? Lihat. Ya. Yang dibunuh itu udah benar. Siapa yang ingin lihat aku, kata Allah, maka bunuh dirimu. Sebab apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau masih merasa engkau yang ada, maka selama itu engkau tak akan pernah kenal aku. Lalu bagaimana supaya melihat aku? Bagaimana supaya mandang aku? Maka bunuhlah akan wujud dan sifatmu, ya. Bunuh akan wujud dan sifat. Apa maksudnya bunuhlah wujud dan sifatnya mu tuh?
Hilangkanlah wujud dan keakuan sifat kita yang merasa itu. Hilangkan wujud kita, hilangkan sifatnya kita, sifat sama, sifat basar, sifat kalam, sifat ilmu, sifat kudrat, sifat iradat. Hilangkan itu. Apa maksudnya hilangkan itu Pak lagi? Nih. Ustaz buatkan sini bermudah. Hilangkan sifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan apa maksudnya Pak Legino? Hilangkan sifat samamu. Hilangkan sifat samamu maksudnya. Tuh dia. Jangan kamu merasa dirimu itu yang mendengar. Coba Pak Arjo, Pak Haji, hilangkan sifat basarmu. Ambil pahamnya, hilangkan sifat basarmu. Apa maksudnya? Jangan merasa melihat. Hilangkan hayatmu. Apa nih yang terakhir? Jangan merasa hidup. Kalau sudah hilang sifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan hayat, berarti kalau udah hilang sama apa namanya? Kalau udah hilang samanya Pak lagi apa namanya? Iya, udah hilang pendengarannya, apa namanya lagi? Tuli. Kalau udah hilang basarnya bebo, apa namanya? Buta. Kan jale itu. Kalau sudah hilang kalamnya, bisu. Kalau udah hilang ilmunya, bodoh. Kalau udah hilang kudratnya, lemah. Kalau udah hilang iradatnya, papa. Kalau udah hilang hayatnya, mati. Kalau udah hilang wujudnya, tiada. Jadi kalau udah hilang wujudnya, maka tiada lah tuh dah. Kalau udah hilang samanya, tuli dah tuh. Kalau udah hilang hayatnya itu mati. Ketika telah hilang wujud kita yang disebut tiada, maka barulah kesempurnaan tiada itu menjadi wujud dia. Lihat dah. Kesempurnaan tiada itu baru wujud dia. Kesempurnaan tuli baru dia sama. Kesempurnaan buta baru basar. Kesempurnaan bisu baru kalam. Kesempurnaan bodoh ilmu. Kesempurnaan lemah kudrat. Kesempurnaan papa iradat. Kesempurnaan mati ya. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah wujud, siapa yang sebenar wujud? Yang sebenar wujud adalah Allah. Kalaulah yang sebenar wujud itu adalah Allah, maka siapa sebenar-benarnya yang mendengar? Allah. Siapa sebenar-benarnya melihat? Allah. Siapa sebenar-benarnya berkata? Allah. Siapa sebenar-benarnya berilmu? Allah. Siapa sebenar-benarnya kudrat? Allah. Siapa sebenar-benarnya iradat? Allah. Siapa sebenar-benarnya hayat? Allah. Kalaulah yang sebenar wujud itu adalah Allah, maka siapa sebenar-benarnya yang mendengar? Allah. Siapa sebenar-benarnya melihat? Allah. Siapa sebenar-benarnya berkata? Allah. Siapa sebenar-benarnya berilmu? Allah. Siapa sebenar-benarnya kudrat? Allah. Siapa sebenar-benarnya iradat? Allah. Siapa sebenar-benarnya hayat? Allah. Kalau udah Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang ilmu, Allah yang kudrat, Allah yang iradat, Allah yang hayat, sudah nyata atau belum tuh? Sudah nyata atau belum? Sudah nyata. Kalau sudah nyata, kemana tempat memandang nyatanya Allah yang nyata paripurna tubuh ya? Kemana? Pada diri. Kalaulah nyatanya Allah itu sempurnanya pada diri, maka diri buyat ini disebut apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Kenapa tidak boleh pulang dah? Singgah dulu.
Kalau sudah nyata Allah itu pada Ibu Iyet, karena Ibu Iyet ini tempat memandang nyatanya Allah itu, maka Ibu Iyet disebut apa namanya? Wujudullah. Wujudullah artinya nyatanya Allah itu dah. Berjarak lagi Bapak Ibu tuh? Berjarak atau tidak? Tidak berjarak lagi itu. Ya. Kok dakek lah di majlis ala duduk, kok jauh lah tibu masjid Swadak kau lihat tu mah. Apa sebabnya itu? Dakeknya lah di majlis, jauhnya kalau tibu di Kubang lah tibu di Kuntu, karena dia cuma yang wujud semata-mata. Tidak ada kata dan bahasa jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada berseret, itu enggak ada lagi. Karena dia yang wujud, dia cuma yang nyata. Dia tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu dan oleh masa. Karena segala masa, ruang dan waktu itulah nyatanya akan dirinya. Dia yang berdiri dengan sendiri itu. Yang dimaksud oleh Nabi. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Inilah penjelasannya. Apa maksudnya yang dikatakan oleh Nabi? Lihat. Wa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah wahai umatku, lan tara rabbakum, kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirimu hatta tamutu, sehingga dirimu telah betul-betul mati. Dirimu itu dah betul-betul tuli, dah betul-betul buta, dah betul-betul bisu, dah betul-betul lemah papa, dah betul-betul tiada. Kalau diri kita dah betul-betul tiada, buta, tuli, bisu, lemah papa, bodoh, mati, barulah kamu bisa melihatkan Allah yang wujud Allah. Yang wujud Allah. Maka yang wujud itu yang dikatakan tadi nur. Nah, lihat, kembalikan lagi ke ayatnya. Yang wujud nih, yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang terang, yang nur. Yang nur itu yang Allah. Maka tuh Allah tuh nur. Nurnya sudah nyata pada langit dan bumi. Sempurnalah pada diri Bapak Ibu nih. Maka wajib kita itu untuk menghancurkan wujud dan rupa kita ini. Hancurkan wujud rupa kita yang merasa diri kita ini yang wujud, yang merasa diri kita bersifat. Hancurkanlah itu. Bunuh itu. Bagaimana cara membunuhnya? Cara membunuhnya itu ya, dengan cara mutu qabla anta mutu. Itu yang diajarkan Nabi. Mutu qoblaan tamutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Itu yang maksudnya fana itu. Nah, kita lihat, matikan diri sebelum mati. Fanakan diri kita ini ya, biar nampak bahwa zat ini yang betul-betul berdiri dengan sendirinya. Nah, kita lihat ya. Ini tubuh. Nah, fanakan tubuh ini ya. Ambil dengan rasa. Caranya, fanakan tubuh pada hati, maka nampaklah hati itu yang berbuat. Nah, pandangan zahir nampak tubuh. Itu caranya. Pandangan zahir nampak tubuh ini yang berbuat. Tapi dipandang, disikapi dengan hati, maka yang berbuat itu adalah hati. Nah, ada satu tuh. Fanakan tubuh pada hati, maka nampak hati yang berbuat. Makanya orang tua kita selalu mengatakan apa? Yang zahir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu cerminan, cermin hati itu. Ya, contohnya, ya kaki ini melangkah mau kemana? Mau ke barat, mau timur, utara, selatan. Siapa yang memerintahkan itu? Hatinya. Itu dia. Jadi hati itu yang melangkah sebenarnya. Bukti hati yang melangkah, az-zahir dia pada tubuh, nampak pada kaki yang zahirnya. Nah, yang kedua, fanakan hati pada ruh. Nah, ini belumnya. Fanakan hati pada ruh. Nah, kalau sudah difanakan hati pada ruh, maka siapa yang nampak berbuat?
yang nampak berbuat itu adalah ruh. Yang nampak berbuat itu adalah ruh. Sekarang yang ketiga, fanahkan pula ruh itu kepada sir. Maka nampaklah sir yang berbuat. Lalu siapa sir itu? Siapa sir? Sir itu yang zat tuh. Itu dia. Sir itu yang sebut zat tuh. Maka nyatalah perbuatan zat pada sir, kelihatan sir yang berbuat. Itu cara memandang tanazul lagi. Nyatanya perbuatan zat pada sir, maka nampaklah sir yang berbuat. Nyatanya sir pada ruh, kelihatan ruh yang berbuat. Nyatanya ruh pada hati, kelihatan hati yang berbuat. Nyatanya hati pada tubuh, kelihatan tubuh yang berbuat. Baru dijazamkan ke dalam, baru ditahqiq namanya. Tahqiq itu apa namanya? Kelipah, diunjam, dipatrikan doang. Bagaimana cara mentahqiqkannya? Apa yang diperbuat oleh tubuh, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi, memandang, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak itu sebenar-benarnya dalam pandangan hati Bapak Ibunya, jazam itu tiada lain yang terlihat adalah nyatanya zat niha. Itu maksudnya tuh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu. Ya. Apa yang kamu perbuat itulah nyatanya perbuatan aku. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Apa yang ada pada dirimu itu tidak ada. Apa yang ada pada diri Bapak Ibu tuh, melihat, mendengar tuh tidak ada tuh. Yang ada itu pada diriku. Karena aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, ya akulah tuh yang melihat tuh sebenarnya. Maka ketika itu dirimu udah mati dah tuh, tidak ada lagi itu. Artinya nyata tuh. Maka sudah nyata zatnya itu pada sir, sudah nyata sifatnya pada ruh, sudah nyata asmanya pada hati, sudah nyata pula afalnya itu pada tubuh. Karena sudah nyata zat, sifat, asma dan afal itu pada tubuh, hati, ruh dan sir, maka inilah disimpulkan wujudullah. Ini kesimpulannya, wujudullah. Apa artinya itu? Wujudnya Allah itu dah. Wujudnya Allah. Kalau udah nyata wujudnya Allah itu, senyata-nyatanya, itulah pahamnya ya, bahwa Bapak Ibu itu betul-betul dikatakan namanya diri yang telah berkelima. Itulah kesimpulannya tuh. Ya, diri yang telah berkelima. Apa maksudnya Pak Son bahwa diri yang berkelima itu? Diri yang telah mengenal Allah. Maksudnya gimana? Hanya Allah semata-mata. Kalau Pak Muslim memahami diri yang berkelima itu bagaimana? Itu dia. Diri yang berkelima itu Bapak Ibu, diri yang telah mengenal dan menyaksikan Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri satu, yang diri yang berkelima itu. Ya. Kalau sudah diri yang berkelima, maka hidup Bapak Ibu itu sudah membawa hikmah dah. Sudah berfaedah dah tuh. Sudah bernilai ibadah dalam bahasa syariatnya. Ya. Buktinya, bicaranya berfaedah, bicaranya beribadah, melangkahnya berfaedah, melangkahnya beribadah, mandangnya berfaedah, mandangnya beribadah, mendengarnya berfaedah, mendengarnya udah beribadah. Jadi sandarannya itu adalah telah mengenal dan menyaksikan Allah. Itu yang disebut namanya amal makrifat tuh.
Jadi amal ma'rifat itu adalah amal yang telah mengenal dan menyaksikan Allah. Wa ani'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah, akulah yang memuji, akulah yang melihat, akulah yang menyaksikan, aku yang mengingat akan diriku sendiri. Cuma ketika telah sampai pada makom, dia yang melihat, dia yang menyembah, dia mengingat pada dirinya, maka ketika itu Nabi ingatkan kala lisanahu, tak boleh disebut-sebut lagi. Ya, tak boleh lagi disebut-sebut Allah menyembah, Allah yang disembah, Allah yang mengingat, Allah yang diingat. Tak ada kata-kata itu. Kala lisanahu, itulah yang dikatakan kajinya telah hapus, kajinya telah putus, kajinya telah habis. Apa bukti kaji itu telah hapus, telah habis dikaji? Apa buktinya Ibu? Halo Ibu Rani, bahwa betul-betul kaji itu telah hapus, kaji itu telah habis, kaji itu sudah putus. Buktinya apa? Tua diam sajalah lagi. Jadi kalau masih disebut juga, masih dijelaskan juga, udah putus nak kaji itu? Belum tuh, masih bisa juga diceritakan itu. Makanya kata orang paranormal, nggak normal loh, ini paranormal. Setitik aja nampak kalipa tuh masih bisa ditikam tuh mah. Dia tahu setitik, setitik nampak wujud diri Bapak Ibu tuh bisa ditikam dari sini karena masih ada wujudnya. Bagaimana supaya hilang titiknya, Bu Rani? Hilangkanlah wujud dan sifat kita sehingga suami tak nampak melihat kita lagi. Dah hilang lah. Itu amal marifat tuh. Tak terpandang lagi dia istrinya tuh. Yang terpandang berdiri dengan sendirinya Allah di situ. Cuma kata-kata itu tak boleh diungkapkan lagi. Jadi amal makrifat itu bukan dia tidak beramal. Amal makrifat itu adalah amal yang mampu merahasiakan amalnya di hadapan orang ramai. Khalifah jadi imam di sini, kita makmumnya. Bapak Ibu bisa enggak lihat khalifah imam di sini? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Tuhanlah jawab apa lagi? Kita sholat maghrib, kita sholat isya tadi, Pak Khalifah jadi imam. Bisa Bapak Ibu melihat imamnya sini? Bisa. Walaupun bisa, namun bisakah Khalifah merahasiakan diri Khalifah supaya tidak terlihat oleh jemaah ini? Bisa atau tidak Khalifah? Jangan ganggu saya. Pertanyaan saya lagi. Kami sebagai makmum di dalam sholat berjamaah bisa memandang Khalifah yang berdiri di sini. Ini pandangannya. Tapi Khalifah walaupun imam mampu merahasiakan diri Khalifah berdiri di sini sehingga tak terpandang oleh jemaah ini bahwa Khalifah yang berdiri situ. Apa maksudnya itu? Apanya dihilangkan? Kalau sudah hilang wujud diri, apa kesimpulannya? Tidak ada lagi wujud dan sifat Khalifah yang berdiri di sini. Yang nyata hanya wujud sifatnya Allah yang sempurna berdiri itu. Walaupun kita bisa memandang Khalifah, tapi Khalifah mampu merahasiakan amalnya di hadapan makmum bahwa dia tidak terlihat lagi akan wujud dirinya, tidak terlihat lagi akan sifat dirinya, karena wujud dan sifat dirinya tidak pernah ada. Kalau tidak pernah ada, wujud siapa yang ada? Sifat siapa yang ada? Itulah orang makrifat yang mampu merahasiakan amalnya di hadapan orang banyak. Walaupun Bapak Ibu tadi berimpak, bersedekah, terlihat oleh kawan sebelah kiri kanan, Bapak Ibu mampu merahasiakan impak dan sedekah Bapak Ibu di hadapan jamaah ini. Bagaimana cara menghilangkan itu? Suruh Ustaz kita. Gimana caranya Pak lagi? Hilangkan wujud diri kita. Kalau udah hilang wujud diri gimana caranya? Yang ada wujud Allah. Ya memang yang ada wujud Allah. Jadi yang berimpak itu siapa? Yang merimpak Allah. Yang berimpak tadi siapa? Yang berimpak, yang bersedekah siapa? Allah. Itulah dia itu. Walaupun Bapak Ibu berimpak dan bersedekah, bisa Bapak Ibu merahasiakannya walaupun terlihat sama kawan. Jangan lagi merasa diri Bapak Ibu itu yang berimpak dan bersedekah itu. Tak nampak lagi amal diri itu.
Nah, karena diri bapak ibu tuh tak beramal. Yang beramal tuh siapa? Yang beramal tuh Allah. Cuma ada kawan yang salah menyikapinya. Kalau sudah Allah, hilanglah amal lagi. Kalau udah Allah, haram baginya sholat lagi. Itu menye-menye gaji itu. Ya. Setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun makrifatnya, tetap sholat. Maknanya bukan dirinya yang mengatakan diri yang sholat itu tiada lain adalah nyatanya Allah. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad, engkau yang mengaku dan merasa engkau yang sholat. Ana rabbaka usolli, akulah Tuhanmu yang sholat itu. Ini ada pula orang, udah tinggi marifat, keturun lagi ke syariat. Tanyakan sama mereka orang marifat yang tak mau sholat itu, apa betul Allah yang memberhentikan dia sholat, atau dia tidak mau sholat itu karena keakuan dirinya yang merasa dirinya itu tak perlu lagi sholat karena dirinya sudah jadi Tuhan. Tanyakan itu. Jadi haram sholat bagi orang makrifat maksudnya bukan berarti dia tidak sholat. Tetap dia sholat, tapi tidak lagi merasa dirinya yang sholat itu. Ini kawan ini betul-betul tak sholat lagi dia. Selagi nabinya Nabi Muhammad sholat juga tuh. Kalau dikatakan diri mereka itu makrifat, mana yang lebih makrifat diri mereka itu kepandang dirinya Rasulullah? Itu Rasulullah yang makrifat. Maka kesempurnaan makrifat itu Rasulullah. Kesempurnaan hakikat itu Rasulullah. Kesempurnaan tarekat itu Rasulullah. Kesempurnaan syariat itu Rasulullah. Ambillah contoh dan teladan itu kepada Rasul. Maka kenalilah Rasulullah yang hakiki, kenalilah Rasulullah yang majazi. Baru kita paham, baru kita mengerti itu. Nah, jadi jangan ada bapak ibu tak sholat pula nanti ya. Itu bukan ajaran ustadz itu dah. Ya, nah, kalau masih jamaah ustadz tetap sholat itu wajib sholat tuh. Walaupun wajib dan tetap sholat, tapi tidak lagi dia yang mengatakan dirinya sholat itu. Nah, cukup dipahami, cukup disadari. Nah, itu maksudnya. Ini sholat tak mau makan betah-betah buah. Iya, sholat tak mau dia nikah banyak bini itu. Jadi nak nyambung gaji di bawah itu. Nah, jadi bukan tidak sholat, tetap sholat, tapi bukan lagi dirinya yang mengatakan dirinya sholat. Kalau ada diri yang mengatakan dirinya sholat, maka kenalah ayat. Apa ayatnya? Fawailul. Nah, ini dia ayatnya tuh. Fawailul lil musallin. Apa artinya tuh? Sempurna kalimat itu. Nerakawil bagi orang yang sholat. Bagi orang yang sholat. Nerakawil bagi siapa? Bagi orang yang sholat. Apa maksudnya, Bu? Nerakawil bagi orang sholat. Beko jenggak lo sholat beko doh. Bu, ya coba terjemahkan. Nerakawil bagi orang yang sholat. Ibu ya tadi sholat kan? Ibu tadi sholat. Kalau ibu ya sholat, ibu sholat. Apa maksudnya nerakawil bagi orang yang sholat? Bu ya lagi bantu. Tuh nerakawil bagi orang yang sholat itu maksudnya apabila dia masih merasa dirinya lah yang sholat. Itu yang nerakawil tuh. Tidak nerakawil bagi orang yang sholat maksudnya apa? Diputar lagi. Tidak nerakawil bagi orang yang sholat. Oh, Bu. Tidak nerakawil bagi orang yang sholat. Itulah dia tuh. Udah selamat dah tuh dah Bapak Ibu. Itu yang amal makrifat tuh. Sempurna dah tuh. Makanya Ustadz katakan, jangan sampai terlihat diri Bapak Ibu tuh sama Tuhan. Nah, ini agak tinggi channel seketek. Allah tuh kan mau melihat kan.
Allah mau lihat kan? Kalau Allah mau melihat, pandangan Allah itu terbatas atau tidak? Tidak. Tidak terbatas kan? Nah, Ustaz bawakan ke hakikatnya. Jangan sampai terlihat sama Allah bahwa diri bapak ibu itu yang sholat. Jangan sampai terlihat oleh Allah bahwa bapak ibu itu yang berjalan. Jangan sampai terlihat oleh Allah bahwa bapak ibu itu yang berbuat. Apa maksudnya tuh? Pak Ben lah. Jangan sampai ada di kita yang merasa berjalan. Tuh, jangan sampai ada diri kita yang merasa berjalan. Jadi siapa yang berjalan tuh? Tuh yang nyata itu Allah tuh. Tapi boleh nak disebut tuh lagi? Tidak. Kalau disebut juga apa gunanya? Untuk menyatakan Allah. Kalau dijelaskan juga apa maksudnya tuh? Untuk menyatakan kita orang yang tidak tahu. Tuh untuk mengatakan orang tidak tahu supaya dia tahu bahwa yang berbuat itu hanya Allah. Kalau udah tahu, Ya, baik. diam misalnya kok Awi minumlah dulu. Jadi ngaji itu lunak-lunak ngaji itu. Itu mesti pahami. Sempurna itu hanya nyatanya wujud Allah itu. Maka inilah yang diutarakan oleh Syekh Siti Jenar. Makanya banyak orang mengatakan Syekh Siti Jenar sesat. Ya, Abu Mansur Al-Halab sesat. Abu Yazid Al-Bustami sesat. Karena mereka tak paham, kebanyakan baca buku. Tak ngerti dia membaca kitab nafsiyah. Nah, kalau kita mampu membaca kitab nafsiyah, kitab yang tidak ada hurufnya, kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada harokahnya, kitab yang tidak ada titiknya, pahamlah dia yang dimaksud oleh Siti Jenar itu. Pahamlah mereka itu apa yang dimaksud oleh Abu Mansur Al-Halad itu. Pahamlah mereka apa yang dimaksud oleh Abu Yazid Al-Bustami itu. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim pernah bertanya kepada muridnya, wahai anak muridku kesini, aku butuh Syekh Siti Jenar, ingin berbincang-bincang dengan dirinya, ingin berjumpa dan bersua dengan dirinya. Tolong engkau sampaikan pesan aku kepada dirinya. Katakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ingin berjumpa dengan dirimu. Panggil dia. Baik Tuan Guru. Setelah sampai beliau di hadapan Syekh Siti Jenar, wahai Tuan Guru Syekh Siti Jenar, dirimu itu dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim ingin bincang-bincang. Apa kata beliau? Syekh Siti Jenar tak ada. Yang ada tuh Syekh Lemah Abang. Pulanglah lagi kembali utusan tadi. Wahai Tuan Guru, aku dah panggil Syekh Siti Jenar untuk berjumpa dengan engkau. Tapi bilang beliau ya Guru, Syekh Siti Jenar tak ada, yang ada tuh Syekh Lemah Abang. Panggil lagi. Panggil lagi. Wahai Tuan Guru Syekh Lemah Abang, diri engkau dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim. Apa jawabannya? Syekh Lemah Abang tak ada, yang ada hanya Allah. Tambah bingung kawan kau. Pulang lagi. Sudah aku panggil Tuan Guru dengan panggilan Syekh Lemah Abang, tapi katanya Guru, Syekh Lemah Abang tak ada, yang ada hanya Allah. Panggil ketiga-tiganya. Syekh Siti Jenar, Lemah Abang, dan Allah panggil. Lalu dipanggilnya, wahai Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, dan Allah, engkau dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim. Barunya datang Bapak Ibu. Pertanyaannya, ketika Syekh Siti Jenar mengatakan Allah cuma yang ada, apakah dia itu sesat? Apakah dia mengaku Tuhan? Apakah dia menjadi Tuhan? Kalau tidak menjadi Tuhan, kalau tidak mengaku Tuhan, kalau tidak sesat, apa maksudnya itu Pak Muslim? Apa maksud katanya yang bisa diambil, yang bisa dipahami? Dia tidak merasa dirinya ada, yang ada hanya Allah. Dia? Tidak merasa dirinya ada. Kalau Pak Azwar? Kalau Pak Andre? Iya. Kalimat yang bisa diambil pahamnya ketika beliau mengatakan Allah cuma yang ada, itu maknanya yang mesti Bapak Ibu pahami. Dia mengatakan hanya Allah cuma yang wujud, hanya Allah cuma yang ada, diriku tidak pernah ada. Jadi dia mengeluarkan kalam batin itu dalam bentuk kalam zahir. Tak tertahan lagi, ya, rahasia yang terpendam selama ini lalu terlatah pada kalamnya.
Disitulah dia mengatakan Allah. Tapi dia mengatakan Allah bukan mengatakan dirinya Tuhan. Bagi Bapak Ibu memahaminya, pahamilah bahwa ketika dia mengatakan Allah, sebenarnya dia memahami dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah orang yang dalam keadaan zuk itu. Kadangkala terlata dia Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, jangan coba tiru-tiru pula kayak gitu. Aku nih zuk nih. Lebih kali. Cukup di dalam nih, dipahami. Ya. Jadi ambil hikmahnya, ambil iktibarnya. Jangan mudah-mudah kita Bapak Ibu menyesat-nyesatkan orang. Ya, makanya Muhammad Rashid Ridho, kenal Bapak Ibu dengan Muhammad Rashid Ridho? Dengan Ustaz Ridho kenal? Apa kata Muhammad Rashid Ridho kepada kita semua? Ta'anni wala ta'jabilau mika sahiban la'allalahu uzran wa anta talu. Janganlah kamu cepat-cepat mengatakan orang itu sesat, kafir, zindik, ya, neraka. Ya, boleh jadi orang yang katakan sesat, neraka, kafir, zindik itu dia punya dasar, dia punya hujah, dia punya argumen, dia punya alasan terhadap tudingan kamu terhadap dirinya. Jadi pandangan itu yang mesti kita pahami. Ya. Orang sudah sampai pada makom zuk, kita baru makom akal juga, baru mencerna akal juga, enggak kan pernah bisa Bapak Ibu. Ya. Itu yang mesti dipahami, dengan rasa kita memahaminya itu, supaya kita paham dari apa yang dikeluarkannya dari setiap kata-kata itu. Orang-orang makrifat begitu. Namun ketika kita telah sampai pada makom yang sebenarnya, cukuplah banyak kita ini diam saja. Ya, diam itu maknanya lebih banyaklah tubuh ini berbicara daripada lisan ini yang berbicara. Apa maksudnya tuh? Lebih banyak tubuh ini berbicara, itu maknanya nampakkanlah tubuh ini yang berbuat, yang berbicara. Ya. Ini kalau berkatanya membawa hikmah. Kalau dia berkata tidak membawa hikmah, tetap dia diam saja, dijaganya pandang hatinya nih. Makanya oleh orang bijak mengatakan diam itu emas, berkata itu perak. Lalu bagaimana supaya perak itu jadi emas, Dewi? Diam dalam bentuk bagaimana? Paham. Kalau dia bicara tidak paham. Kalau dia bicaranya itu membawa hikmah dia. Atau dia. Itu yang menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Jadi kalau dah duduk pahamnya ini Bapak Ibu, itu yang membuat sholat kita itu nyaman dah tuh dah. Itu yang membuat sholat itu nikmat tuh dah. Allahu Akbar. Dah ada 3 kali angkat dah. Allah. Alunya putih ulang dulu lihat. Sholat itu ya Allahu Akbar, udah selesai itu. Karena memang dirinya tidak ada di situ. Ya, nggak ada dirinya di situ lagi. Hanya diri Allah. Diri Allah itu yang dirinya itu nyatanya Allah. Cuma dia. Apapun yang terdengar, apapun yang terpandang sajadah, terpandang baju, terpandang tangan, terpandang macam-macam. Pandanglah segala yang ada dan segala macam-macam itu, itulah nyatanya Allah. Namun kesempurnaan memandang nyatanya Allah di luar diri, tidak ada nyata lah pada diri sendiri. Itu sempurna yang memandang Allahu Akbar, udah. Itu khusyuk tuh. Kalau diartikan khusyuk, sebenarnya khusyuk itu tidak lagi tertili akan diri. Nah, kalau tidak tertili akan diri, lalu yang khusyuk tuh Allah cuma yang wujud ya. Itu yang khusyuk. Allah itu cuma yang wujud. Itu yang khusyuk tuh. Ya, itu yang amal daimun. Amal yang berkekalan, itulah dia sebenarnya amal yang berkekalan itu. Tidak ada amal yang tidak ada imun bagi dirinya. Ada imun itu. Ini Allah ingatkan, wal baqiyatu sholihatun khairun inda rabbika.
Sesungguhnya amal yang berkekalan itulah amalan yang paling disukai Allah. Amal yang paling disenangi Allah itulah amal yang berkekalan. Apa maknanya amal yang berkekalan disenangi oleh Allah tadi itu? Tidak ada dirimu di situ yang merasa dirimu yang beramal. Yang beramal itu aku. Itulah aku berkekalan dengan diriku sendiri. Itulah orang yang telah fana. Orang yang telah fana itulah orang yang bako billah dia. Kalau udah fana, kalau udah bako, tidak ada kata fana, tidak ada kata bako lagi di situ. Cuma kata fana dan kata bako itu untuk menghantarkan kepada makna yang sebenarnya hanya Allah lah yang wujud yang sebenar-benarnya. Ketika Allah yang wujud yang sebenar-benarnya, maka hilanglah kata-kata fana, hilanglah kata-kata bako, karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, paham aja kita di situ. Jangan pula kita, aku udah fana, bohong dah tuh dah. Aku bako, bohong dah tuh. Aku makrifat, bohong dah tuh dah. Tak ada kata-kata makrifat, tak ada kata-kata bako, tak ada kata-kata fana. Tidak ada kata-kata zuk, tuh nggak ada lagi. Kalau ada kata-kata fana, bako, zuk, masih ada dirinya tuh dah. Bukti ada dirinya aku fana. Bukti ada dirinya aku bako. Bukti ada di aku zuk. Bukti ada di aku makrifat. Padahal dirinya sejak mula adanya nggak pernah ada. Jadi kalau diri Bapak Ibu sejak mulanya tidak pernah ada, maka janganlah merasa diri Bapak Ibu yang fana. Jangan merasa diri Bapak Ibu yang bako. Jangan merasa diri Bapak Ibu yang makrifat. Nah, kalau boleh diturunkan bahasanya, kalau memang Allah cuma yang ada, Allah yang bako, Allah yang makrifat, Allah yang zuk. Tapi tak ada kata itu diungkapkan lagi Bapak Ibu. Sebab dia akan bersifat kembali dia. Makanya supaya tidak lagi dikaji, tak bisa lagi dibahas, tak bisa lagi dianalisa, disampaikan, diutarakan, diam, itulah tuh keputusannya tuh. Itulah kesempurnaan makrifat tuh, diam yang sudah paham dan mengerti. Tidak ada kata-kata yang bisa dikatakan lagi, kata yang tiada terkatakan. Itulah makna yang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya sampai akhir kesudahan hidup Allah berikan kita anugerah pemahaman sehingga tidak lagi terlihat akan diri kita itu pada saat kita meninggalkan alam dunia ini. Ini saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.